Persembahan media pembelajaran MDMP Matematika SMP MTS Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat matematika? Semoga tetap sehat dan terus semangat ya. Kali ini kita masih belajar bab 3, transformasi geometri yang ketiga, yaitu rotasi atau perputaran. Materi matematika kelas 9 semester 1. Kompetensi dasarnya adalah 3.5, menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.5, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menentukan hasil rotasi suatu titik atau bangun datar dengan pusat rotasi titik asal 0,0 dan sudut putar 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Sekarang kita review lagi tentang transformasi. Transformasi adalah suatu perubahan. Dalam matematika, transformasi memiliki arti sebagai suatu fungsi yang memetakan kedudukan setiap titik dari posisi awal menjadi posisi baru. Posisi awal disebut objek dan posisi baru disebut bayangan. Jenis-jenis transformasi: 1. Translasi atau pergeseran. 2. Refleksi atau pencerminan. 3. Rotasi atau perputaran. Dan 4. Dilatasi atau pembesaran. Di sini perkalian. Rotasi atau perputaran. Pernahkah kalian mengamati objek yang bergerak dengan cara berputar? Coba sebutkan benda apa saja di sekitar kalian yang bergerak secara berputar. Ya, benar, ada roda, ada jam dinding, ada kipas angin, dan lain sebagainya. Peristiwa tersebut merupakan contoh dari rotasi atau perputaran. Apa itu rotasi? Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan setiap titik dengan sudut dan arah putaran tertentu terhadap titik yang tetap. Titik yang tetap disebut dengan pusat rotasi. Perhatikan gambar segitiga berikut yang dirotasikan terhadap titik tetapnya yaitu 0,0. Dalam rotasi, jika arah putar berlawanan dengan jarum jam, maka sudut putar bernilai positif. Jika searah jarum jam, maka bernilai negatif. Sebagai contoh, kita ambil salah satu titik sudut, yaitu titik A, yang koordinatnya adalah 2,2. Kita rotasikan dengan sudut rotasi 90 derajat, maka akan mendapatkan bayangan dari A, yaitu A aksen, yang koordinatnya adalah -2,2. Jadi arahnya berlawanan dengan arah putar jarum jam. Jika kita rotasikan sejauh negatif 90 derajat, maka akan menghasilkan bayangan A double aksen di situ dengan koordinat yaitu 2,-2. Rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0. Perhatikan gambar berikut. Kita akan merotasikan titik-titik pada koordinat kartesius. Yang pertama kita ambil titik A yaitu 2,1, akan kita rotasikan dengan pusat rotasi 0,0 dan sudut rotasinya 90 derajat. Maka titik A akan dirotasikan dengan sudut rotasinya 90 derajat dengan pusat 0,0 menghasilkan bayangan itu di A aksen dengan koordinat -1,2. Selanjutnya kita ambil titik B 6,1, kita rotasikan dengan pusat dan sudut rotasi yang sama. Ini titik B 6,1 menghasilkan bayangan B aksen yaitu -1,6. Kemudian titik yang ketiga, titik C 6,4 akan kita rotasikan dengan pusat rotasi 0,0 dan sudut rotasinya itu 90 derajat juga. Maka titik C akan menghasilkan bayangan
di C aksen yang koordinatnya adalah min 4,6. A, B, C kita hubungkan membentuk sebuah segitiga, demikian juga A aksen, B aksen, dan C aksen juga membentuk sebuah segitiga. Kedua segitiga ini bentuk dan ukurannya sama, yang membedakan hanyalah letak atau posisinya. Dari situ kita bisa membuat kesimpulan bahwa untuk setiap titik P dengan koordinat X, Y, jika dirotasikan dengan pusat rotasi 0,0 dan sudut rotasinya 90 derajat, maka akan menghasilkan bayangan P, yaitu P aksen, dengan koordinat min Y, X. Selanjutnya, rotasi sejauh 180 derajat dengan pusat 0,0 atau titik asal. Kita ambil titik, misalkan titik A 2,1, kita rotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 180 derajat. Maka akan menghasilkan bayangan A aksen, ini lurus ya 180 derajat itu. Berarti A aksennya ketemu di min 2, min 1. Kita ambil contoh lagi untuk yang titik B 6,1. Kita rotasikan dengan pusat 0,0 dan sudut rotasinya adalah 180 derajat. Sama seperti tadi. Di sini titik B koordinatnya 6,1, maka bayangannya B aksen itu koordinatnya adalah min 6, min 1. Selanjutnya titik C 6,4 dirotasikan terhadap pusat rotasi 0,0 dan sudut rotasinya 180 derajat. Maka ini juga akan menghasilkan bayangan C aksennya, yaitu koordinatnya min 6, min 4. Kalau kita hubungkan di sini juga ABC itu segitiga, A aksen, B aksen, C aksen juga segitiga. Ukuran sama, hanya yang membedakan adalah posisi letaknya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan untuk sembarang titik P, X, Y jika dirotasikan dengan pusat rotasi 0,0 dan sudut rotasinya 180 derajat, maka akan menghasilkan bayangan min X, min Y. Selanjutnya, rotasi 270 derajat dengan pusat 0,0. Perhatikan gambar berikut, kita akan merotasikan sebuah titik di dalam koordinat kartesius. Kita ambil titik A 2,1, akan kita rotasikan dengan pusat rotasi 0,0 dan sudut rotasinya 270 derajat. Maka akan menghasilkan bayangan A atau A aksen dengan koordinat yaitu 1, min 2. Selanjutnya untuk titik B 6,1. Kita rotasikan dengan pusat rotasi yang sama yaitu 0,0 dan sudut rotasinya adalah 270 derajat. Maka akan menghasilkan bayangan yaitu 1, min 6. Kemudian titik ketiga kita ambil 6,4, kita rotasikan dengan pusat dan sudut rotasi yang sama yaitu 0,0, sudut rotasinya 270 derajat. Maka akan menghasilkan bayangan C yaitu 4, min 6. Jika kita lihat di sini, sudut rotasi 270 derajat itu sama dengan sudut rotasi minus 90 derajat. Sekarang kita hubungkan titik A, B, C itu jika dihubungkan membentuk sebuah segitiga. A aksen, B aksen, dan C aksen juga membentuk sebuah segitiga yang bentuk dan ukurannya sama, yang membedakan hanya letak atau posisinya. Dari sini kita bisa membuat kesimpulan yaitu untuk sembarang titik P, X, Y dirotasikan dengan pusat rotasi 0,0 dan sudut rotasinya 270 derajat akan menghasilkan bayangan P yaitu P aksen dengan koordinat yaitu Y, min X. Selanjutnya mari kita bahas untuk contoh soalnya yaitu nomor 1. Bayangan titik A 7,5 oleh rotasi 90 derajat searah perputaran jarum jam dengan pusat rotasi 0,0 dilanjutkan refleksi terhadap sumbu X adalah titik-titik. Penyelesaiannya adalah di sini
rotasi 90 derajat searah perputaran jarum jam. Berarti ini sama dengan minus 90 derajat. Rotasi minus 90 derajat sama dengan rotasi 270 derajat. Maka kita gunakan rumus yang rotasi 270 derajat. Untuk setiap titik P, X, Y dirotasikan dengan pusat rotasi 0,0 sejauh sudut rotasinya 270 derajat akan menghasilkan bayangan P, yaitu P aksen dengan koordinat Y, min X. Kemudian nanti setelah ketemu P aksennya, maka akan kita refleksikan terhadap sumbu X. Untuk setiap titik P, X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan P aksen, yaitu X, min Y. Maka langkah pertama kita rotasikan dulu A 7,5 dengan rotasi pusatnya 0 dan sudut rotasinya minus 90. Akan menghasilkan bayangan yaitu A aksennya 5, min 7. Selanjutnya A aksen ini kita refleksikan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah Y-nya, itu menjadi negatif, sehingga didapatkan A double aksennya adalah 5,7. Selanjutnya soal nomor 2, B aksen dengan koordinat min 2,1 adalah bayangan rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Koordinat titik B adalah titik-titik. Jadi kita di sini akan mencari titik asalnya, diketahui bayangannya. Penyelesaiannya adalah dengan pusat rotasi 0,0 dan sudut rotasinya 180 derajat, maka kita gunakan rumus yaitu untuk setiap P, titik P dengan koordinat X, Y yang dirotasikan terhadap sudut rotasinya 180 derajat dan pusat rotasinya 0,0 menghasilkan bayangan P aksen adalah min X, min Y. Jadi di sini tinggal memberikan tanda negatifnya. Berarti jika diketahui bayangannya adalah min 2,1, maka titik asalnya adalah 2, min 1. Jadi nilai koordinat B-nya adalah 2, min 1. Kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari adalah dalam rotasi, jika arah putar berlawanan dengan jarum jam, maka sudut rotasi bernilai positif. Jika searah jarum jam, maka sudut rotasi bernilai negatif. Rumus pada rotasi yang pertama, untuk setiap titik P dengan koordinat X, Y dirotasikan dengan pusat rotasi 0,0 dan sudut rotasinya adalah 90 derajat, maka akan menghasilkan bayangan P yaitu P aksen dengan koordinat min Y, X. Rotasi 90 derajat sama dengan rotasi min 270 derajat. Yang kedua, untuk sembarang titik P dengan koordinat X, Y dirotasikan dengan pusat rotasi 0,0 sejauh 180 derajat, maka akan menghasilkan bayangan P yaitu P aksen dengan koordinat min X, min Y. Rotasi 180 derajat itu sama juga dengan rotasi negatif 180 derajat. Kemudian yang ketiga, untuk setiap titik P dengan koordinat X, Y, jika dirotasikan dengan pusat rotasi 0,0 dan sudut rotasinya 270 derajat, akan menghasilkan bayangan P yaitu P aksen dengan koordinat Y, min X. Rotasi 270 derajat sama dengan rotasi minus 90 derajat. Jadi di sini kalau sudut putarnya 90 derajat, berarti tinggal dibalik XY menjadi min Y, X. Jika 180 derajat sudut putarnya, berarti tinggal memberikan tanda negatif semua, yaitu min X, min Y. Jika dirotasikan dengan sudut rotasi 270 derajat, maka akan menghasilkan bayangan Y, min X. Ini yang perlu diingat. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi ini, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini.
Cukup sekian pelajaran kita kali ini. Kita bertemu lagi dalam materi berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.